Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Dalam bersama saya, Zilvia Iskandar. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah. Pernyataan ini disampaikan Presiden dalam konteks mengajak warga berkontribusi dalam pembenahan pelayanan publik. Sejatinya kritik bukanlah sesuatu yang buruk, apalagi dalam negara demokrasi. Namun pernyataan Presiden tersebut justru menuai polemik. Sejumlah kalangan menilai keleluasaan mengkritik pemerintah dipangkas oleh sejumlah aturan. Sebut saja aturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selain itu, keberadaan buzzer juga disorot karena dianggap kerap membungkam mereka yang aktif mengkritik di media sosial. Benarkah pemerintah setengah hati minta dikritik? Sebelum membahasnya bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD, kami akan menggali terlebih dahulu keterlibatan TNI dan Polri dalam melakukan testing, tracing, dan treatment hingga level terkecil yaitu RT. Akankah strategi ini berhasil menekan penularan COVID-19 di Indonesia? Inilah Prime Talk, tracing libatkan TNI, mampukah redam pandemi? Perang melawan COVID-19 memasuki babak baru. Pemerintah kini mengerahkan ribuan personil TNI dan Polri terjun ke lapangan. Tidak hanya untuk mendisiplinkan warga, tapi juga memastikan pelaksanaan testing, tracing, dan treatment dilakukan. Tidak tanggung-tanggung hingga menjangkau level rukun tetangga. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai keterlibatan TNI Polri amat diperlukan karena memiliki jaringan intelijen serta jaringan penghubung hingga ke level terkecil di bawah. Strateginya, kita harus memiliki kemampuan intelijen yang kuat untuk melakukan identifikasi di mana dan siapa musuhnya dengan melakukan program testing dan tracing. Intelnya TNI dulu pakai pengamatan fisik dan menyadap handphone, sekarang pakai alat test kit. Tetapi secara prinsip, strategi nomor 1, kita harus memiliki intel yang kuat untuk tahu di mana musuhnya. Kemudian kita isolasi. Sementara Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan pelatihan terhadap personil yang terlibat meliputi latihan pelacakan COVID-19 hingga vaksinasi. Dan ditempatkan di 23.000 desa yang ada di Jawa maupun Bali. Itu pun bisa berubah nanti sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan. Dan diharapkan dalam pelaksanaannya nanti di setiap desa akan dibangun pos terpadu yang diawaki dari Bintara, Pembina Desa, Babin Kaptipmas, Satlinmas, dan Satpol PP. TNI diketahui akan mengerahkan 27.000 bintara pembina desa, 1.700 bintara pembina potensi maritim, dan 102 bintara pembina potensi dirgantara di 7 provinsi di Jawa Bali yang melaksanakan PPKM skala mikro. Sementara untuk kebutuhan vaksinasi, TNI saat ini memiliki 1.000 vaksinator dan akan melatih 10.000 vaksinator baru. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bagaimanakah memaksimalkan peran TNI sebagai pelacak kontak erat kasus positif atau tracer? Dan bagaimana pula TNI menjalankan fungsi pengawasan, isolasi, dan penegakan disiplin protokol kesehatan di lingkungan mikro? Saya akan langsung berbincang dengan Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdul Rahman. Selamat malam, Pak Pangdam. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik, Pak Pangdam, saya akan mulai di hari ketiga PPKM Mikro. Apakah TNI sudah bergerak untuk melakukan tracing? Baik, Mbak. Jadi untuk di wilayah Kodam Jaya, pada khususnya dan pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia,
Kami sudah 2 hari ini kita sudah melaksanakan tracing, Mbak, yang dilakukan oleh para Babinsa di wilayah-wilayah khususnya di RT-RT yang kita data sesuai laporan dari masyarakat di mana ada masyarakatnya yang positif, demikian. Oke, jadi sudah mulai ya Pak. Untuk wilayah Jabodetabek, berapa total personel TNI yang diturunkan sebagai tracer? Di wilayah Jabodetabek ini kita terdiri dari anggota Kodam Jaya, kemudian mendapat BKO juga dari TNI AU maupun TNI AL, totalnya sekitar 3.115 orang, Pak. Oke, 3.115. Dan apakah personil ini ada di setiap desa atau kelurahan, Pak? Betul, Mbak. Jadi personil ini menyebar di daerah-daerah, di desa-desa, ya di RT-RT tentunya, karena memang personil-personil ini dia harus tahu. Dan personil Babinsa ini mereka punya buku pedoman masing-masing yang sudah dikeluarkan oleh saya ini seperti ini, Mbak. Jadi buku pedoman ini dia harus pegang teguh, karena buku pedoman ini yang dia harus lakukan pada saat menerima laporan dari masyarakat. Oke, jadi intinya para personil ini sudah menerima pelatihan ya Pak, pembekalan sebagai mereka untuk bekal mereka bertugas nanti. Boleh dijelaskan Pak, alur tadi saya sempat lihat di buku pedoman tadi ada alur penelusuran kontak. Seperti apa sih alur penelusuran kontak yang akan dilakukan oleh TNI sebagai tracer? Nah, begini Mbak, jadi yang kita lakukan ini kita bekerja sama dengan pemerintah daerah yang ada di wilayah di masing-masing satgas di RW. Di RW itu masing-masing ada satgas COVID-19. Nah, TNI ini membantu dengan kepolisian, khususnya TNI, para babinsa-babinsa ini, tracer-tracer ini membantu dan mereka punya aplikasi sekarang. Jadi mereka aplikasi yang pemerintah daerah punya dengan aplikasi yang TNI, ini mereka bisa tahu di mana masyarakat yang terjangkit COVID-19. Nah, setelah kita dapat, maka nanti akan di tracing. Nah, kemudian setelah di tracing, baru nanti akan di testing. Setelah di testing, nanti itu akan ketahuan siapa kontak eratnya, baik itu dengan keluarga maupun kontak erat dengan di lingkungan sekitarnya, bahkan di perkantoran dari data yang dapat dari aplikasi itu sendiri. Nah, setelah di testing baru nanti bagaimana treatmentnya. Ya, aplikasi di handphonenya itu Mbak, jadi sudah kita data masing-masing, mereka harus mengisi masing-masing data di handphonenya, sehingga kita akan tahu, tracer itu akan tahu kalau misalnya ada laporan dari ketua RT atau bahkan dari yang bersangkutan. Kalau misalnya yang bersangkutan itu sakit atau merasa tidak enak, kemudian bahwa tim Satgas COVID-19 di tingkat RW akan datang. Nah, setelah ketahuan misalnya dia positif, maka nanti akan dicari di mana kontak eratnya. Kontak erat itu berarti di situ nanti akan ketahuan terakhir dia ketemu dengan siapa, di mana, tempatnya di mana, kemudian apakah di perkantoran, di mana, nanti akan ketahuan. Setelah itu baru di testing. Mau nggak mau mereka harus yang kontak erat berikutnya itu harus di testing oleh kita. Oke, jadi sumber informasi awal bagi para tracer ini adalah dari aplikasi. Aplikasi itu memuat informasi mengenai siapa saja di lingkungan RT RW itu yang terpapar kasus positif. Nah, setelah informasi itu didapatkan, apakah para tracer ini akan mendatangi satu persatu kontak erat yang diduga memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi positif? Ya, betul. Jadi tracer ini nanti tentunya dia hanya mengawasi, membantu tim Satgas COVID di masing-masing RW itu tadi Mbak. Nanti setelah itu baru dilaksanakan testing. Dari beberapa orang yang diketahui misalnya ada 5-8 orang, ya 8 orangnya itu nanti di testing. Kemudian kalau misalnya setelah itu baru dilaksanakan treatmentnya, bagaimana tindak lanjutnya. Kalau misalnya ringan, apakah mau dibawa ke Wisma Atlet atau misalnya cukup isolasi mandiri yang dilakukan memberdayakan. Kami punya kampung tangguh di sini, sehingga itu yang diberdayakan. Sehingga kalau tidak terlalu parah mungkin bisa dilaksanakan isolasi mandiri di daerahnya. Oke,
Pak Dudung tadi mengatakan perannya lebih kepada mengawasi dan mendampingi. Cuma kan selama ini Pak, kenapa kita sekarang sangat berharap pada TNI Polri sebagai tracer? Karena selama ini peran dari Satgas untuk melakukan tracing, peran dari Dinas Kesehatan, dari tenaga puskesmas itu dirasa masih kurang. Baik dari segi personil maupun kemampuan lainnya juga masih terbatas. Nah, yang ingin saya tahu di sini adalah apakah TNI Polri ini sebagai garda terdepan dalam melakukan tracing atau tadi seperti Bapak katakan fungsinya hanya mengawasi, mendampingi Satgas saja tapi bukan pemeran utamanya dalam melakukan tracing? Ya memang dari pemerintah daerah itu kan sangat terbatas, Mbak. Ya TNI hadir dengan meningkatnya angka COVID-19 ini. Di salah satunya kita melaksanakan tugas pokoknya OMSP yaitu Operasi Militer Selain Perang. Kita membantu pemerintah daerah dan di dalam wajib TNI adalah salah satunya yang ke-8 menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha kesulitan rakyat sekelilingnya. Ini rakyat lagi kesulitan, maka TNI juga hadir di situ untuk membantu. Tidak saja oleh pemerintah daerah atau petugas yang ada Satgas Covid di masing-masing RW, karena mereka terbatas orangnya, maka TNI kan mobilitasnya tinggi, kemampuannya bisa untuk mendeteksi. Nah, disitulah dia akan memberikan bantuan-bantuan apabila terdata oleh kita, maka kita akan dilaporkan oleh para tracer ini ke petugas. Nah, di situ nanti kalau kata petugas kemudian sudah dapat, maka akan diketahui data-data siapa kontak eratnya, maka tracer ini juga yang nanti akan mendatangi yang kontak erat tersebut. Demikian. Ada salah satu concern Pak yang disampaikan oleh epidemiolog Pandu Riono, katanya soal pelibatan TNI sebagai tracer ini concernnya adalah soal gaya komunikasi Pak. Bagaimana supaya tracer dari TNI Polri ini tidak seperti sedang menginterogasi ketika mendatangi rumah warga yang diduga sebagai kontak erat. Nah, bagaimana Pak mengantisipasi hal itu nanti warga malah bukannya terbuka, malah jadi takut. Bagaimana supaya itu tidak terjadi Pak? Boleh dijawab nanti Pak Dudung, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa kami masih akan kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Saya masih bersama dengan Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman. Pak Pangdam, kembali lagi ke Anda. Tadi sebelum jeda saya mengatakan ada concern soal gaya komunikasi dari TNI Polri sebagai tracer. Bagaimana supaya masyarakat merasa tidak takut, tidak sedang diinterogasi, dan mau terbuka dengan kondisi sesungguhnya. Bagaimana mengantisipasi kekhawatiran ini? Ya memang Mbak, sebelum para tracer ini akan melaksanakan tugas, ini ada TOT yang langsung dikoordinir oleh Mabes TNI, dari Puskes TNI, kemudian turun ke Mabesat, ke Puskesat, sehingga disampaikan kepada seluruh tracer. Tentunya di sini juga diberikan materi-materi komunikasi sosial, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, dan saya tekankan juga kepada para babinsa atau tracer ini, pegang teguh 8 wajib TNI, ya, bagaimana dia harus bersikap ramah tamah terhadap rakyat, dia harus bersikap sopan santun terhadap rakyat, sehingga tidak menimbulkan rasa ketakutan dan sebagainya. Tapi selama ini saya lihat sebelum ini dicanangkan dalam rangka mengatasi COVID-19 ini, di Kampung Tangguh yang sudah kita canangkan dengan Kapolda Metro, bahwa mereka ini dengan kehadiran kami TNI dengan Polri itu sangat terbantu sekali. Jadi justru mereka seakan-akan benar-benar ada tempat untuk mengadu. Karena memang terbatas tenaga kesehatan yang ada di masing-masing RW itu. Demikian, Mbak. Oke, baik. Pak Dudung, ada target dari Menteri Kesehatan untuk tracing adalah 15-30 orang per satu kasus positif. Dan harus bisa dilakukan dalam tempo 72 jam atau 3 hari saja. Bagaimana strategi untuk bisa memenuhi target tersebut, Pak? Ya, intinya dengan jumlah yang ada, tadi saya sampaikan 3.115 di wilayah DKI, dan ini kalau misalnya di seluruh wilayah di Indonesia ini tersebar, saya yakin kalau misalnya pemerintah daerah, kemudian TNI, Polri ini kompak, dan tentunya dengan rasa bertanggung jawab yang tinggi, ini bisa. Yang tadi saya sampaikan bahwa
apabila kalau sudah terdata orang itu, maka dicari lagi siapa kontak eratnya dan sebagainya, itu pasti akan bisa mencapai target 72 jam. Demikian, Mbak. Tidak hanya tugas tracing ya Pak, tapi TNI Polri ini juga diberikan tugas untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif, baik itu pengawasan isolasi mandiri maupun pengawasan terhadap pelaksanaan 3M. Nah, kalau kita lihat kan selama ini tugas ini bukan hanya baru dibebankan kepada TNI Polri sekarang ini saja, tapi sudah sejak tahun lalu juga sudah dimintakan. Tapi evaluasinya adalah justru tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penegakan 3M menurun, Pak. Nah, apa yang akan berbeda dari segi pengawasan terkait pendisiplinan 3M kali ini? Ya, di samping kita melaksanakan pengawasan, tentunya juga kita mensosialisasikan, mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya 3M. Di beberapa lokasi yang saya lihat, tingkat kesadaran masyarakat ini sudah luar biasa. Ya, karena memang di DKI Jaya ini ada kampung tangguh, bagaimana setiap masyarakat keluar masuk itu protokol kesehatan betul-betul diberlakukan. Kemudian bagaimana yang apabila ada yang terjangkit, bagaimana perlakuannya, kemudian mereka membentuk dapur umum dan kemudian mereka gotong royong membantu kepada masyarakat yang terkena musibah tersebut, dan kemudian bagaimana sistem isolasinya itu betul-betul diawasi oleh para Babinsa, petugas kesehatan, dan Babin Kamtibmas. Dan betul-betul mereka sudah berinteraksi yang sangat positif. Dan kemudian bukan itu saja, bahkan di beberapa kampung tangguh ini mereka sudah terkoordinir bagaimana pemulihan perekonomian. Ada yang beternak lele dan sebagainya. Tetapi yang luar biasa justru kepedulian gotong royong dari masyarakat ini yang sama-sama untuk merasa bahwa apabila ada masyarakat yang kena COVID-19 ini bahu-membahu untuk membantunya, demikian. Jadi pelibatan masyarakat di situ juga ya. Saya ingin berbicara soal sistem pengawasan kepada mereka yang sedang diisolasi mandiri, Pak. Katanya kan yang berbeda dari PPKM Mikro ini adalah pengawasan yang lebih ketat lagi kepada mereka yang isolasi mandiri. Nah, sistem pengawasannya kalau kita bicara di zona merah, Pak. Zona merah itu kan katanya ada lebih dari 10 rumah yang memiliki kasus konfirmasi positif. Sistem pengawasannya apakah ini berarti akan dijaga secara ketat, di depan rumahnya akan ada personil TNI Polri, atau bagaimana Pak sistem pengawasan yang lebih ketat itu? Begini, saya sudah beberapa kali ke zona merah yang ada terjangkit atau yang COVID-19 ini yang positif. Saya langsung ke yang bersangkutan yang positif. Saya dengan gubernur, dengan Kapolda. Jadi sistemnya adalah pengawasannya tidak serta-merta bahwa Babinsa, Babin Kamtibmas itu nungguin setiap saat di tempat itu. Karena mereka terisolasi di masing-masing rumah yang memang sudah ditentukan. Nah, sistemnya bagaimana apabila kita memberikan bantuan misalnya makanan, obat, dan sebagainya. Itu ada satu tempat yang kita memberikan jarak. Jadi misalnya kita memberikan jarak kepada mereka, kemudian makanan itu diberikan, kita hanya memberikan sampaikan bahwa ini ada bantuan atau ini makanan yang bisa untuk dimakan, kemudian mereka mengambil. Demikian teknisnya, jadi tidak terlalu sulit itu. Termasuk dari petugas-petugas kesehatan yang ada itu dari Satgas Covid kan dia menggunakan APD yang sudah disiapkan itu. Oke, baik, terima kasih atas informasi Anda, Pangdam Jaya, Pak Dudung Abdurrahman telah bergabung bersama kami, Majen TNI Dudung Abdurrahman. Kami sangat berharap mudah-mudahan dengan keterlibatan TNI Polri dalam membantu upaya tracing dan juga surveillance yang lebih ketat lagi, kali ini PPKM Mikro bisa lebih berhasil, bisa lebih sukses untuk menurunkan laju penularan COVID-19. Terima kasih, Pak Dudung Abdurrahman. Pemirsa, kami masih akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Undangan mengkritik pemerintah yang dilayangkan oleh Presiden Joko Widodo justru ditanggapi dingin oleh sejumlah kalangan. Benarkah pemerintah setengah hati untuk minta dikritik? Simak jawabannya sesaat lagi. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan.